Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anak kelas 11 PS1. Baik, untuk permulaan akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Gimana kabar kalian? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Kemudian Bapak akan mempresensi, tetapi Bapak akan memanggil satu-satu kalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baik, semua hadir ya. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin, tapi dalam pembahasan submateri yang berbeda. Oke. Ada yang masih ingat mungkin materi kemarin tentang apa? Ya, silakan. Ya, bagus. Andi. Ya, benar. Materi kemarin adalah tentang masa politik liberal di Hindia Belanda. Nah, pada kali ini sesuai periodasi yang ada mengenai sejarah kolonial, maka kita masuki tahap selanjutnya, yaitu tahap setelah politik liberal, yaitu politik etis. Oke. Mungkin di sini sudah ada yang mencicil materi atau mungkin membaca materi yang sudah Bapak share ke kalian. Ada yang tahu mungkin, ada yang sudah baca mungkin. Ya, bagus sekali. Alia, Anda sudah membaca. Oke, sama seperti kemarin sebenarnya untuk referensi utama tentu saja buku paket, tetapi kali ini juga akan menggunakan referensi lain seperti kemarin, yaitu buku Reclass Sejarah Indonesia Modern 1900 sampai tahun 2008. Baik, untuk selanjutnya yaitu mungkin karena sudah ada yang baca ya, mungkin apakah ada yang tahu mengenai apa sih politik etis itu, atau siapa pencetus politik etis? Oke, sebenarnya kalian belum memahami bacaan, baiklah. Pada untuk titip sebentar ya. Halo Cindy. Oke. Kita akan memulai dari pengertian politik etis. Politik etis itu adalah masa setelah periode liberal di Hindia Belanda. Politik etis sebagai antitesis dari liberalisme di Hindia Belanda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada masa liberal di Hindia Belanda itu terjadi pasar terbuka. Hindia Belanda mulai terbuka terhadap investor, maka mulai terjadi rangsangan ekonomi, tetapi tentunya ekonomi ini hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang, yaitu kaum elit berbumi, pemilik modal, pengusaha, dan tentunya orang-orang Eropa dan Cina. Nah, kemudian muncul suatu gagasan dari para humanis di parlemen Belanda di Den Haag untuk memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda yang pribumi atau inlander. Nah, gagasan ini bermula dikenalkan oleh dua tokoh terkenal, yaitu Van Deventer, yang kedua ada Roosevelt. Van Deventer ini seorang jurnalis. Dia pernah di Hindia Belanda dan dia menulis tentang apa disebut sebagai konsep utang budi. Roosevelt juga sama, tapi Roosevelt ini jurnalis lepas, tidak seperti Van Deventer. Kemudian tokoh lain yang patut kita apresiasi itu seperti Van Kool dari parlemen Belanda, yang dia mendesak parlemen Belanda di Den Haag untuk
mendorong adanya politik etis ini. Politik etis ini kemudian mendapatkan momentumnya pada tahun 1901. Ya, itu dalam pidato Wilhelmina. Siapa Wilhelmina? Dia adalah Ratu Belanda, ya. Dia adalah Ratu Belanda. Dan dalam pidatonya dia mengupayakan adanya pembaruan dalam rangka mengupayakan hutang budi ini. Oke, mungkin bisa dicatat dulu atau difoto saja, tidak apa-apa. Kita akan sedikit banyak sekali membahas ini dan kita akan bahas banyak sekali pembahasan. Oke, saya hapus ya. Saya masukkan kantong. Nah, lantas apa sih di politik etis itu? Tentunya pasti politik etis itu ya tidak kan tentang etis atau sikap, tetapi ya membahas sikap bagaimana pemerintah Hindia Belanda sebagai kolonial itu mengupayakan kesejahteraan bagi penduduknya. Tapi isinya apa? Dalam penafsiran pemerintah kolonial waktu itu, sesuai dengan kepentingan yang ada, maka ada 3 jenis politik etis atau kebijakannya. Ada tiga. 1, pendidikan atau edukasi. 2, ada emigrasi. Atau yang sekarang ini pemerintah Indonesia itu populer dengan transmigrasi. Yang ketiga adalah irigasi. Kenapa harus ada 3? Kenapa tidak banyak? Maksudnya kita bisa ini memang 3 ini inti pokoknya. Tetapi nanti dalam pelaksanaan itu ada berbagai macam tambahan. Ada kesehatan, birokrasi, hukum, ya, ada kesehatan, birokrasi dan hukum, serta politik. Akan bahas satu persatu dari setiap ini, terutama yang ini. Mungkin ada yang tahu kenapa pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil 3 poin. Bapak akan membuat berapa kelompok? Karena di kelas ini ada 30 orang, maka satu kelompok terdiri dari 5 orang. Bapak akan bagi 6 kelompok. Bapak akan membaginya tidak acak nih. Saya akan baginya dengan urut ganggu saja, hitung karena ada 5 baris ya. Oke, 1 sampai 5 itu kalian hitung sendiri dan kalian tulis sendiri kelompok kalian, tugas kelompok. Jadi ini tugas kelompoknya ya. Nah, tapi sebelum Bapak mengarah ke sini, Bapak akan buat suatu tutor sebaya dulu dari kelompok-kelompok itu, oke? Jadi gini, Bapak ingin kalian membahas dulu tentang ini, tambahan, ya, tambahan dari ini politik etis yang 3 tadi itu. Ada kesehatan, ada birokrasi, ada hukum, ada politik. Setiap kelompok boleh bahas semuanya, boleh juga bahas salah satu
boleh 2 atau 3 terserah, yang penting ada waktu, mungkin 20 menit cukup ya, atau 30 menit ya. Bisa 20 menit berlalu. Oke, gimana? Oke, pada kelompok berapa ya? Oh, kelompok 2. Oke, jadi apa yang kalian bahas? Nah, ini tambah ini ya, kesehatan itu. Oke, ada bahas kesehatan ya. Di Politeknik ini pertama pada apa? Kesehatan. Nah, benar ya, kesehatan. Kemudian apa sih buktinya? Ya benar, didirikannya Stovia. Tahu kalian Stovia itu apa? Benar, sekolah kedokteran ya. Jadi harap semua kelompok perhatikan dulu pada kelompok yang bahas ya. Kalau ada yang sampai bicara sendiri-sendiri, nanti ada saya suruh kerja paksa di kebun belakang sekolah. Ingat itu, tapi itu aja bercanda. Ada siapa nanti ya, Stovia. Nah, terus selain Stovia apa ya? Kita tahu dong, Stovia itu meluluskan dokter ya, semua orang tahu, hampir seorang pernah mengenyam pendidikan seperti ini tahu Stovia itu meluluskan dokter. Tapi ya lulus ngapain? Pasti ada rumah sakit kan, kita fasilitas kesehatan, klinik ya, pasti ada membuka, ya benar, fasilitas kesehatan atau sebut zending. Oke, ada berapa benar penyelewengan politik habis. Oke, setiap kelompok sesuai nomornya, tidak boleh menggarap nomor orang lain, tidak boleh bertukar nomor dengan orang lain. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan minggu depan. Kita bahas netralitas. Satu kelompok akan maju memaparkan dan menjelaskan jurnalnya dan sumber-sumbernya tentu saja. Cukup. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Baik, karena sepertinya saya telah melihat harkat martabat inline dari depan saya ini berupa anak-anak logo ini menjadi tercerahkan dan bijaksana atas pengetahuan. Maka kelas ini oh ya, saya tadi membuka belum berdoa, maka kita menurutnya berdoa. Oke, kita berdoa menurut agama, kepercayaan, sekte, aliran, dan mazhab masing-masing. Berdoa. Oh, sebentar, saya mau tanya, apakah Anda ateis atau sekuler? Oh, kalau itu kan tidak ada. Mari kita berdoa menurut kepercayaan, agama, sekte, aliran, dan mazhab masing-masing, baik yang ada di KTP maupun tidak. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih telah mengikuti dan memperhatikan kelas saya, materi sih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal dulu ya. Oh ya, sebentar, nanti saya dikira mencuri ya. Ini ya,